kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita kedatangan orang besar yang membesarkan Jakarta di saat Jakarta sedang sulit. Ya Bang ya, di saat reformasi, pasca reformasi, tentunya kita tahu semua ekonomi berantakan, tetapi di tangan gubernur 2 periode di era 5 presiden ini, Jakarta menjadi bangkit kembali. Kalau nggak salah dari 1,7 triliun Bang ya, sampai berubah menjadi 21 triliun. Inilah luar biasanya abang kita nih, Bang Yos ini. Jadi untuk itu mari kita simak pengalaman beliau memimpin DKI Jakarta. Sebenarnya banyak. Ini kalau saya ceritakan nih, kalau Bang Yos ceritakan sesungguhnya Bang, nggak mungkin selesai di sehari juga Bang. Karena saya kemarin menyaksikan langsung Museum Bang Yos. Museum Bang Yos di Cibubur, di Kalisari ya. Nah ini informasi juga Bang. Mungkin juga Bang, rekan-rekan yang ada di sini nih rasanya ingin Bang Yos, rasanya wajib ke Museum Bang Yos biar tahu sejarahnya Bang Yos tuh, perjalanan hidupnya dari mana ya sampai bisa sampai saat seperti ini. Ini saya yang baru melihat sebentar 2 hari yang lalu diajak Bang Yos itu keliling ke museum itu, sangat luar biasa. Ini yang teman-teman, saya rasa saya yang minta izin Bang Yos, kalau bisa diberikan waktu untuk ke museum Bang, kami akan hadir para peserta ke sana Bang. Setuju nggak? Setuju. Baik, nggak usah berlama-lama, kami persilakan kepada Bang Yos untuk berbagi pengalaman Bang, berbagi pengalaman kehidupan Abang agar menjadi motivasi buat kami generasi penerus agar bisa lebih berbakti kepada bangsa dan negara tanpa pamrih. Itulah saya sejak melihat Museum Bang Yos itu, saya baru tahu, dan ini sangat luar biasa Bang Yos ini. Ini adalah menurut saya adalah mutiara yang terpendam ini. Orang tahu cuma Bang Yos cuma sebagai gubernur, sebagai kepala BIN, orang tahunya sebagai itu aja Bang. Tapi dalamnya bagaimana, kemampuannya bagaimana, pengalamannya bagaimana, akhirnya kita harus perlu tahu lebih dalam. Kita akan bangga sebagai rakyat Indonesia, kita akan bangga dengan adanya kehadiran sosok Bang Yos ini. Silakan Abang berbagi, kita sharing. Nanti setelah bercerita, menceritakan pengalamannya Bang Yos ya, kita kasih kesempatan aja bertanya, boleh? Baik, terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Unus yang hormati, konon Ketua Abadi katanya. Alhamdulillah. Mas Gatot, teman-teman sekalian, terutama emak-emak yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama, kita patut bersyukur ya, hari ini kita diberi kesempatan berkumpul seperti ini. Insya Allah keadaan sehat walafiat. Pandemi sudah terjun bebas begini, sekarang pada begini lagi gitu. Ya mudah-mudahan kita bebas dari pandemi. Amin. Saya sebenarnya diundang lewat Mas Bravo ini, katanya Pak enak gitu. Tiba-tiba terus ngomong malah. Tapi ini bagi saya adalah satu kehormatan bicara di depan alumnus Akademi Bank Nasional. Kalau sudah bicara bank itu batin saya nih. Selama ini kan aku berusaha juga untuk
alih profesi bisnis gitu kan. Ternyata jumpai orang bank itu susah banget. Susah banget. Alhamdulillah sekarang sudah kumpul sendiri di sini. Jadi sesuai tema itu, ya acara kita dan reuni ini katanya lunch and sharing gitu. Ya. Jadi lunchnya aku belum. Tanggung jawab Rando, Pak. Sharing aja dulu, sharing. Katanya juga pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Itu sebabnya tadi sudah disinggung, diceritakan. Saya sempat termenung-menung lama itu, ya, apa yang bisa saya wariskan pada anak cucu saya, generasi berikutnya. Jawabannya pastilah itu adalah pengalaman. Kita kasih mobil, kita kasih harta benda juga pasti akan habis, juga nggak ada manfaatnya. Tetapi pada saat kita kasih pengalaman, yang mereka bisa survive, insya Allah juga jadi. Jadi sebenarnya museum itu adalah sebuah biografi. Biografi itu ada yang ditulis di buku, ada juga biografi saya, gitu, ada 2 buku itu pun belum selesai. Hanya sampai kepada selama prajurit dan gubernur. Setelah itu menjadi kepala badan intelijen juga belum ada, masih dibikin. Nah, dengan museum itu dan membaca belasan kecil tentang event itu ya, waktu Sujoso kecil, waktu dia ada militer kayak apa gitu, tentang dan membaca kronologis itu kira-kira 1 jam lebih. Dan anak muda ini keluar lalu berkembang di mulutnya. Kang Yoso, anak desa, anak miskin bisa kayak gitu, apalagi gue kayak gitu. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi baiklah, sekali lagi ini adalah sharing pengalaman saja gitu, barangkali juga berguna, terutama tentu putra putri ibu gitu, kalau ibu ya sudah lebih pengalaman dari saya lagi. Jadi konon saya ini dilahirkan dari anak desa gitu ya. Ayah saya ada seorang guru dan menjadi kepala sekolah dasar zaman itu lah. Cuma susahnya berapa gajinya juga kecil sekali kan. Justru masih golden gitu kan, cuma belaka. Ayah saya sudah jadi guru kan. Nah walaupun dipandang oleh sekampung itu mungkin dianggapnya paling mapan kita, tetapi juga miskin juga, susah juga. Ya ukurannya aku sandal jepit aja namanya. Gitu, aku pakainya peklek itu peklek gitu. Kaki wiat gitu. Iya, gitu. Lalu terus dikasih karet ininya ban yang sudah rusak itu kan digunting sama saya. Jadi kayak gitu pasnya itu. Beda aja tidak punya. Nah sekarang itu minimal kita masih punya, banyak punya motor tapi nggak miskin juga. Intinya seperti itu. Nah bagaimana kemudian susahnya waktu ini kalau kita ceritakan waktu panjang. Saudara saya banyak sekali 8 orang, saya nomor 1. Tentu sampai misalnya juga sekolah kita hanya sampai kelas 3. Ketika SD itu kelas 3 di desa. Pada saat saya naik ke tempat, akhirnya oleh saya ruang tamu itu dibagi 2 gitu. Kelas 4 sama kelas 5 gitu. Ingat dari waktu saya kecil gitu itu melihat saya kemudian orang-orang waktu sendiri bangku gitu, karena muridnya juga nggak banyak, 4-5 orang gitu. Yang ngajar gaya saya 1 orang aja gitu. Tapi pada saat ada kelas ini sudah ada cewek-cewek yang makan itu dari sekolah guru itu sudah. Jadi 2 tahun saya sekolah, 1 langkah ini udah masuk langkah. Jadi dari kamar saya maksudnya. Nah, kemudian itu pada saat saya naik kelas 6, mana lagi di kotanya nggak ada space lagi. Saya sekolah dari kecamatan, jalannya 4 kilo, melewati hutan, melewati kampung gitu. Itu kalau saya dulunya 4 kilo. Hanya lagi, di kampung itu nggak ada lagi yang mau terusin. Karena udah bisa membaca nulis sampai kelas 5 pun sudah dianggap cukup. Jadi sudah kecil itu kira-kira yang umur berapa ya, 10-an gitu. Saya sudah grafik waktu tiap hari pagi sama
apa namanya pulang siang itu nggak pernah bawa duit ya apa sampai suatu saat saya sudah istirahat di pinggir sawah gitu kan, hausnya nggak mau modal lagi. Kemudian air pancuran di sawah gitu, dari sawah ke sawah lain kan ada pancuran. Waduh, kayaknya seger juga nih. Nah, pilihannya aku mau mampus keharusan atau mati aku minum air gitu. Akhirnya aku mau terobos cepat dulu gitu. Malah jadi gubernur gitu. Tapi kalau pulang anaknya jangan suruh minum air pancuran gitu. Jadi gubernur jangan. Itu cerita kecil lah. Dan saat kecil itu kan komposisi itu laki, perempuan baru saya. Kalau bapak itu kan tahu lah kalau di rumah itu kayak apa dan sudah kakak-kakak gitu kan. Dan asal lewat itu mati gitu loh, jahilnya gitu kan. Nggak sakit, ini yang sakit. Aku ngelawan yang paling dekat aja karena ada kakak perempuan gitu, kalah aku sama dia. Pernah berkelahi pada wilayah waktu sampai tua itu berbeda. Nah, sudah itu malam hari dikasih soal, padahal harus main bola, kafir, mesin gitu kan. Wilayah saya dulu itu tadi kan, sudah sebenarnya penggaris kayu. Orang itu mukul beneran ini, mulai kepala saya. Dan zaman Belanda kan, ayah saya kan jadikan banget. Jadi saya nggak pernah nangis, aku dipukulin udah tiap hari dipukulin dengan saya nggak nangis. Cuman aku memang bukan nggak bisa jawab ya, aku demonstratif aja, gua nggak sakit, aku udah. Yang nangis ibu saya dari jauh melihat aku. Sudah. Nah pertanyaan dasar sekarang, aku tiap hari dipukulin, karena kakak saya malah ayah saya. Terus kapan gua ini mukulin orang? Nah disitulah aku sudah mulai kecil, sudah jadi lihat, nggak berkelahi. Pokoknya aku pulang rumahku sendiri, aku harus berkelahi gitu, ngebukin orang. Balas dendam ya. Sampai kalau lagi berdiam ini tuh lah teman saya itu apa yoso kapuk semua. Nah, oke. Saya untuk melanjutkan SMP harus apa namanya? Harus ujian SD. Ujiannya di kecamatan. Ya, kalau tadi dari desa, pas namanya di kecamatan, kita wadananya di desa. Dari kecamatan ke wadan ini 8 kilo. Jadi rumah jalan 12 kilo gitu. Untuk ujian kelas 6 ini ya. Padahal aku nggak pernah nulis, nggak pernah jalan kan nulis pakai apa tadi? Nggak apa-apa kan? Nggak tahu ya itu pakai itu kan. Nah, sekarang nggak pakai dapat lagi, saya harus pakai pensil, ada kertas kan? Udah. Jadi saya sudah terbiasa nggak nulis, saya cuma nulis dari belajar. Jadi, alhamdulillah saya lolos dengan nilai yang spektakuler 9. Tapi dibalik. Jadi pas dikit aku nggak lulus, itu saya masuk. Nah, saya pastinya harus ke kota kan, SMP. Masuklah ke kota Madya Semarang, kan ibu kota Solo. Nah, di situ dititipkan Pak Nek saya gitu ya, tukang ngurus apa namanya itu, PU itu yang kanal atau pompa ya, dititipkan di situ. Saya tidak berhenti berkelahi, tapi masalahnya beda. Masalahnya tuh sering dihina sama anak orang kaya. Nah, Sutio sangat miskin, bang besok gitu. Itu tiap hari berkelahi. Jadi satu berkelahi terus saya. Dan itu berlanjut sampai SMA. Ini kan di kos terus saya kan, karena ayah ibu saya di desa. Nah, kadang-kadang saya itu karena hanya membela teman aja saya berkelahi. Berkelahi dengan satu orang itu bisa 3 kali gitu. Di tempat dan waktu yang berbeda-beda, bisa 3 kali satu orang sampai kenyang bulan. Dan sampailah saya akhirnya lulus SMA ceritanya gitu. Nah, saya di Semarang nih ceritanya kan. Nah, pada saat kelas 3
langsung saya berubah pas di SMA. Kok berubah? Kakak saya nomor 1 sudah jadi pejabat Pemda di Pontianak. Kakak saya nomor 3 sudah menjadi kerja di Duana itu Bea Cukai. Bea Cukai itu dari dulu sampai sekarang berpakaian pun gak ada yang miskin gitu. Jadi akhirnya mereka membeli tanah dan bikin rumah di Semarang gitu. Jadi sampai kos-kos lagi. Nah, siapa nungguin saya? Akhirnya ibu saya dari desa ini masuk ke Semarang ngurusin saya saja. Jadi saya dosanya sama ibu saya juga sudah terlalu banyak. Karena saya menipu terus lah gitu. Berbulan aja terus. Nah, terus saat saya akan ujian kira-kira kurang 3 bulan, tiba-tiba saya disuruh pindah ke Pontianak. Gitu. Mulai dari saya itu tangis-tangisan di pelabuhan, nah iya naik kapal laut Manado dulu bersama dengan akhirnya saya Pontianak hanya khusus untuk ujian itu supaya bisa belajar. Nah, di sana tinggal tempat kakak saya, maka saya SMA-nya itu ijazahnya Pontianak gitu, SMA 1. Disitulah aku. Nah, pada saat saya pulang untuk melanjutkan gitu ya, pokoknya dipatok ibu saya lulus SMA itu nggak boleh masuk militer karena sudah trauma. Militer itu cepat mati gitu. Kakak saya mahasiswa agama harus revolusi, dia akan senjata sampai kuliah tanpa pelajar. Udah tahlilan 2 kali, Sumpah mati. Wah, udah nangis-nangis udah ketahuan untuk tahlilan. Ternyata Sumpah lain. Datang lagi. Nah, intinya gitu. Jadi kesimpulannya, saya sudah jadi orang yang sudah. Nah, pada saat di Semarang, saya telat untuk ujian apa namanya kalau ujian nasionalnya UN ya termasuk. Dan saya akhirnya tadinya kepingin kedokteran, saya masuk ke sekolah teknik itu yang nggak sesuai dengan itu gambar-gambar yang umum itu dan juga membesarkan hati saya ke situ. Jadi saya ini militer ya, saya sudah tukang berkelahi, saya SMA pun sudah pandai menembak, kemampuan angin itu kan. Akhirnya seperti dipaksa ya itu. Yang pelaksananya juga hanya tipu-tipu saja. Itu berjalan 2 tahun. Ya. Nah, disitulah aku termenung-menung gitu 2 hari 2 malam itu. Aku terus kayak begini nanti jadi apa? Dan jawabannya adalah jadi tukang tambal sepeda. Kalau aku terus kayak begitu, aku hanya tipu-tipu aja boleh. Aku gak mau kayak begitu. Aku sudah susah kayak begini, aku harus dirimanya. Makanya saya diam-diam mendaftarkan akademi dan tempat kepala ibu saya. Oleh karena itu saya menggunakan alamat teman saya. Jadi kalau di dalam riwayat hidup itu alamat saya itu alamat teman saya sampai aku pensiun gitu. Kalau sekarang saya buka karena aku udah pensiun gak akan dipecat lagi. Jadi cerita singkatnya saya masuk akademi militer. Nah, ternyata di akademi militer itu Ibu bisa bayangkan ya, pada saat saya masuk itu teman saya yang langsung masuk itu sudah 3 bulan. Ya, aku baru masuk. Jadi waktu peluncur itu ya nggak ada orang nggak kebukin saya nggak ada. Wah, setiap hari dari buku itu emosi-emosi begitu. Sampai saya mau keluar gitu, tapi saya akan bertahan. Biar kalau mati di sini aja, akhirnya juga bisa lolos. Cerita singkatnya, saya jadi letnan gitu. Yang tadi diramal mau jadi preman atau dari tempat sepeda itu akhirnya jadi letnan. Ya, pada saat saya lulus, tetapi yang bisa kita tarik pelajaran pertama tadi adalah bahwa hari depan kita itu bukan orang lain yang menentukan, termasuk ayah ibu kita, bukan, adalah kita sendiri. Ya, jadi saya kembali ke akademi militer itu ternyata itulah memang bidang saya. Jadi militer itu dan merubah kehidupan saya secara total. Saya tadinya katakan troublemaker, yang menjadi orang yang tertib, disiplin, berubah total. Semua kakak-kakak saya, orang tua saya, teman-teman saya itu kaget dengan perubahan saya. Saya sudah sadar. Nah, terus kemudian saya di milih kan, harus gak lulus itu boleh milih gitu, mau tugas di mana. Belum tentu pilihan itu selalu
diturutin sama angkatan darat kan, sesuai kebutuhan juga. Misalnya yang masuk ke pasukan khusus Elsa ini, itu kan dilihat juga hasil psikotesnya, hasil fisiknya, ada apa buat. Dan akhirnya saya bertekad, kenapa aku sudah dari utara kok kamu tangguh, ini pelajaran begini kan. Jadi kalau ada sesuatu yang harus saya lakukan, saya masuk pasukan elit. Kalau tadi di kampung sudah jadi elit, ya ekonomi sulit. Kalau ini elitnya elit beneran gitu kan. Ya dengan konsekuensi akan dilatih kan, yang amat berat katanya. Saya kira nggak ada latihan yang lebih keras dan berat dari Kopassus tadi sudah sedikit yang tadi kan. Nah itulah dari akhirnya saya lolos ya jadi Kopassus. Nah disitulah saya mulai begitu lulus itu ini pelajaran lagi. Kita sadar bahwa kita ini satu sama lain akhirnya bersaing. Oleh karena itu saya harus ada keunggulan dari yang lain. Nah, untuk itulah sampai saya menunda pernikahan saya. Saya sudah yakinkan diri saya nggak akan menikah sebelum pangkat saya kapten. Dan itu teman saya sudah habis semua di mes, karena di Bujang itu di Kopassus ada mes yang juga besar. Semua Bujang di situ udah pada hilang, satu yang sudah nikah kan berkeluar dari mes kan. Tinggal saya orang aja sendirian. Masalah yang baru-baru angkatan yang di bawah kita kan. Sampai mereka juga segen kalau mau nikah pamit saya dulu bang, maaf ya apa nggak tersinggung ya bang, saya kok nikah aja kalau kali selisih duluan aja. Tapi setelah saya komandan kompi kemudian ngurus 150 orang kira-kira, ngurus kompi itu kan anak istri jatah besar gitu. Aku kok malah ngurus dari sini nih, aku nggak punya istri gitu. Akhirnya memutuskan pindah intinya. Nah, keunggulan apa yang saya dapat dengan status Bujang saya itu? Karena di Kopassus itu sering mendadak-dadak. Wah, ini ada permintaan kita kerjasama dengan Inggris berlatih di sana. Udah sujud saja, masih Bujang berangkat. Oleh karena itu aku pernah berlatih di Inggris, juga pernah latihan di Amerika. Saya terjun malamnya di Amerika, saya airborne-nya di Inggris. Lalu saya juga pernah sekolah di Australia, itu sih komando staff dan komando di sana. Nah itu perjalanan level. Yang lebih lagi kelebihan saya adalah saya seringnya disekolahkan dan ditugaskan. Jadi kalau menilai tentara itu Bapak Ibu itu 3 aspek. Seberat apa, sehebat apa dia latihannya yang diperoleh, apa saja. Ya, saya kira saya sudah boleh. Yang kedua adalah kursus 10 apa saja pernah dilatih. Saya juga salah. Yang ketiga adalah tugas operasi. Itu tugas operasi itu sampai 5 kali. Ya. Saya letnan dikirim ke Kalbar, Pontianak, Kalbar di perbatasan Malaysia, gitu ya, joint operation dengan Malaysia. Lalu saya kapten, disusulkan tim ke tim. Untuk operasi penyelidikan oleh Pak Bini Mondani langsung aja. Yang ketiga saya dimasukkan ke tim-tim ini namanya operasi one way ticket. Jadi dikasih tiket berangkat saja. Jadi pulangnya suruh assalamualaikum diri lah. Gitu. Karena diramal orang akan kembali hidup dia. Dan itu. Ya. Terus yang ketiga dikirimkan lagi ke tim itu ketiga kali. Baru yang terakhir saya tugas kaca pada saat angkat saya mayor. Itu operasi sampai kenyang. Sampai adik-adik saya itu ya di bawah itu kan lihat hidup saya itu pada tanya, kenapa sih abang sering kali ditugaskan ya? Gua juga ngerti ya, mungkin nggak mati-mati itu mau pikirin bola balik. Jadi Bapak Ibu sekalian supaya paham ya, pasukan khusus itu di semua dunia punya, gitu, pasukan elit itu. Namanya berbeda-beda ya. Amerika Special Forces, di Jerman GNG9, di Inggris SAS, di Malaysia pasukan khas gitu. Nah kita komando pasukan khusus. Pasukan khusus itu ada pasukan yang direkrut secara ketat. Ya, orangnya juga sedikit, ya, tetapi diorganize kecil, tetapi punya kemampuan besar.
Jadi oleh pengguna, ya, termasuk nggak pernah punya daerah kan. Jadi kalau ada masalah di Papua atau di tim-tim atau di mana itu memBKO-kan kepada Panglima. Nah, Panglima itu pengguna itu selalu kita diberi tugas-tugas yang niscaya dinilai nggak mungkin dilakukan pasukan biasa. Maka diberikan gitu. Artinya dari hasil tugas itu 50-50 lah antara hidup dan mati. Tapi ya, alhamdulillah lah, kita masih banyak kesalahannya gitu kan. Jadi kalau di pertempuran kan ada patroli. Jadi kalau yang sudah ahli timban sudah ada masalahnya ambil aja sudah. Tapi mungkin setelah lihat dan malaikat dengan Setioso, ini masih banyak salahnya lewat lagi. Selamat lagi. Jadi setelah selesai Kopassus ceritanya ya, saudara berurusan itu cerita singkatnya juga saya lalu yang terakhir saya itu wakil komandan jenderal sudah disaran-saran di Danjen atau Surabaya lain atau di Singkir itu jadi Danjen Bogor. Tadi yang dipanggul-panggul tadi kan itu waktu saya terpilih kemudian goreng terbaik seluruh Indonesia. Lalu saya tadinya nggak berhenti di kolonel saya dari letnan sampai kolonel itu di waktu yang singkat yang paling diizinkan gitu. Jadi lancar banget. Ratusan saya kolonel pun angkatan 3 tahun di atas saya masih letnan gitu. Tapi saya berhenti di kolonel 9 tahun dari kolonel. Kenapa? Karena struktur organisasi tentara itu piramida begitu. Jadi kalau mau naik pangkat harus mendapat jabatan lebih tinggi pangkatnya, baru kita dinaikkan. Nah saat saya kolonel untuk naik Brigjen itu terisi dari angkatan 3 tahun di atas saya itu. Dari dia temannya lagi, dari terima di bawahnya itu teman saya. Nah, alhamdulillah setelah terpilih jadi yang terbaik, kasatnya bingung dan kemudian ada tempat saya ganti Mas Wiranto terus Panglima. Pada saat Panglima saya sudah dipanggil sama Panglima TNI gitu. Nanti ini ya, tunjukkan usulan saya itu nanti kamu jadi Wakasat untuk bintang 3 sebentar saja 4 bulan kemudian ganti Wiranto dari Kasat. Sudah di mejanya Pak Anto mungkin 2 hari lagi. 2 hari keluar nama orang lain, nama hilang. Ini kan pelajaran lagi. Pada saat saya jadi Danjen menjadi Danjen nggak jadi pasti kecewa berat. Apalagi saya dari Danjen Bogor itu levelnya turun. Tetapi pelajaran yang ingin saya katakan di sini termasuk itu tadi mau menjadi Pangkator Kasat kata juga gitu orang lain yang di karena itu kan ganti presiden kita juga nggak bisa masuk. Nah, saya ingin mengatakan saat kita hanyut dalam kekecewaan, terus kerjanya sudah ele-elean gitu, ya sudah kita lihat. Ya, karena orang kecewa itu pasti tidak bisa berprestasi. Saya coba mengukur diri saya nggak seperti itu. Nah ini pengalaman lagi yang kedua. Setelah ternyata orang lain dan kemudian saya diperintahkan untuk nyalonkan gubernur DKI gitu. Jujur saja saya agak berat karena saya merasa bukan habitat saya. Bapak Ibu sekalian tadi sudah saya ceritakan latar belakang saya seperti itu di kehidupan yang amat keras. Ya, di pasukan elit 25 tahun namanya itu sudah kayak apa, udah terbentuk di sini. Tapi kemudian suruh jadi orang sipil, di mana tadinya saya belajar menghancurkan bangunan strategis, jembatan, betul-betul penting gitu kan. Terus saya jadi komandan bangun jembatan sama gedung. Saya diajarin bagaimana membunuh musuh maksudnya. Dengan cara apapun itu gitu. Tiba-tiba ngapainin orang dari kandungan sampai dengan lahir sampai dia nanti sekolahnya di mana urusan saya sampai nanti kerjanya di mana urusan saya, dia mati urusan saya. Jadi tidak kontradiksi. Tapi sekali lagi akhirnya dengan tanpa berusaha apapun akhirnya terpilih jadi gubernur atau ya itu tadi kepentingan. Dan inilah peran Bapak. Pada saat saya kecewa berat karena tentara wajar aja pengen puncak
pangkat dan jabatan itu sampai puncaknya kan semua pinggir dan itu sudah diberitahu masalahnya. Jadi saya kecewa berat pada saat saya justru terpilih politik tadi. Saya tidak merendahkan jabatan itu, tetapi saya menganggap, aduh, aku terus. Dan yang paling berat aku harus pensiun gitu. Kalau kita terpilih, saya harus pensiun dinaikkan pangkat saya harus pensiun. Ini yang paling berat. Saya pensiun ke waktunya. Saya pensiun umur 52 sekarang 58. Jadi alhamdulillah inilah pertama itu pada saat kondisi seperti itu saya diberitahu sama apa namanya saya ditepuk apa namanya punggung saya sama istri saya kok ini itu sudah bapak itu terima saja anggap aja yang terbaik dari Allah itulah kata-katanya yang selalu saya ingat. Dan saya berusaha untuk memperbaiki kecepatan saya harus mencintai tugas ini. Nah, saya menjalankan selalu dihadapkan kepada masalah. Waktu dapat cover tadi terbaik ada masalah yang sudah sampai harga masuk. Bisa saya selesaikan 40 hari. Padahal sebelum itu 3 dapat berarti nggak pernah selesai dan menurut ternyata 40 hari selesai. Terus ada KTT nonton di sana juga sukses dan caranya di sana pukul. Itulah apa yang saya terbaik gitu. Kemudian saat saya jadi panglima jadi peristiwa 27 Juli gitu ya bisa saya padamkan dan usahanya bisa lebar sekitarnya beda dengan pada saat lima pengantin saya kan terus Mei kan tahun 98 hancur-hancuran Jakarta. Nah saya akhirnya jadi gubernur gitu tadi. Nah apa yang bisa saya ceritakan di sini terutama adalah masalahnya waktu itu adalah kota tuh hancur-hancuran. Saat aku habis dilatih kira-kira 6 bulan masih belajar dari gubernur yang kayak apa kerjaannya kan gitu. Tiba-tiba terjadi peristiwa Mei di mana hancur Burmata Jakarta. Hancur bukan fisik tapi juga non fisik. Orang juga sudah nyimpang dari arah reformasi yang tidak demokrasi. Jadi dipahami bahwa saat pemerintahan Orde Lama 20 tahun, Orde Baru 32 tahun, 42 tahun, itu kan cirinya kan pemerintahan yang sangat otoriter gitu ya. Kebijakan itu top down gitu. Pokoknya presiden, gubernur pengen apa, ya sudah, pokoknya laksanakan saja. Nggak usah tanya-tanya apapun itu namanya top down. Jadi ibaratnya rakyat itu dicincang tangan kakinya gitu, diplester mulutnya, nggak boleh ngomong. Pokoknya kalau pimpinan pengen kayak gini, banyak beri gini aja nggak boleh. Gitu kan. Nah, pada saat reformasi yang beralih kepada demokrasi kebebasan dibuka semuanya ini. Jadi ibaratnya udah lihat, udah lepas dari belakang, apa-apa politik. Nah itulah kita rakyat kita yang umumnya uneducated ini, ya itu belum siap menerima itu. Akhirnya disemakan demokrasi itu apa saja boleh. Gitu. Gua nggak punya makanan di rumah, di toko warung ada, ambil. Nggak punya motor, di showroom ada, ambil motor. Kayak ini yang terjadi. Gitu. Bayangkan itu kan. Bahkan ya orang-orang yang mau ke airport pun dicekkan di Selipi itu, jalan raya Selipi itu. Dicekkan di situ berkilo-kilo macet itu di rumah pasien. Popor itu, dompet, palu, semua dia beli semua kecuali paspor aja ditinggal. Sampai akhirnya paginya saya dibutuh para duta besar dan mereka katakan secara diplomatik gitu ya ngancam kalau mau kabur dari Jakarta kalau keadaan ganti. Lalu muka kita tahu di mana. Untungnya sekali lagi ini kan belajar pengalaman. Aku gubernur mantan Pangdam yang sudah biasa menghadapi kerusuhan. Oleh karena itu tak boleh semua aparat lalu melakukan seperti ini, seperti itu. Hasilnya itu tadi bahwa Jakarta dengan cepat bisa kembali pulih normal termasuk ekonominya. Ekonominya kita terpuruk berat. Tahun pertama saya mendapat pertumbuhan ekonomi kita itu minus 17,49%. Tidak ada duit pegawai kalau 9,8 jadi pasca itu kerusuhan total. Duit tidak ada.
saya punya uang 1,7 triliun, rupiah kita di 15-16 ribu ya. Jadi sementara itu pegawai saya bertambah justru gitu. Yang sudah ada kira-kira 100 ribu, karena ada undang-undang baru, kantil itu dilimpahkan ke provinsi, maka jadi 100 ditambah 36 ribu. 136 ribu gajinya kita. Jadi namanya padat karya. Ya, padat orangnya, karyanya sih kagak. Bagaimana orang ini sudah dikerjakan atau seorang dari misalnya bagian misalnya yang apa ya, contohnya ya, pendidikan misalnya. Dan tidak pendidikan sudah lengkap. Tiba-tiba ada kantor pendidikan masuk ke situ lagi. Ya tuh main satu gitu. Itu makan gaji 1,7 itu mungkin 1 triliun lebih untuk gaji orang aja sampai itu. Sementara itu kota hancur-hancuran, lampu perempatan sudah dipecahin semua, pembatas jalan itu pada kacil itu untuk lebaran, bangkai mobil aja ribuan yang harus kasih kira seperti itu. Coba tapi itu tadi. Disinilah namanya pemimpin itu diuji pada saat yang menghadapi masalah kritis. Itulah jam pemimpin. Nah, pemimpin itu kalau punya jam terbang itu kan kayak positif gitu kan. Jadi pada saat kita membutuhkan gitu, ya termasuk sekolah-sekolah tadi kan, ya sekolah, ya tugas, ya merasakan belajar mulai itu namanya itu kan kayak TM so tak set uang 400.000. Nah kalau pemimpin tidak cukup terus tiba-tiba memimpin yang besar yang sebenarnya di luar kapasitas ini. Pada saat krisis, yang masuk kan ATM, ya error aja terus, pin berapa lebih banyak, ya kan gitu. Ini maksud saya tadi untuk pelajaran yang akan datang. Jadi setelah saya bisa kembalikan normal lagi dengan segala cara lain yang kadang-kadang nggak bisa ceritakan. Tapi itu berhenti. Bahkan saya minta aparat untuk lebih tegas, untuk ditembak di tempat. Tapi pakai Kapolda ditembak tapi jangan mati. Jangan mati itu maksudnya tembaknya kakinya, gitu. Supaya berhenti kalau kan. Tembak satu kakinya kan langsung abu dan apa sudah orang itu juga sudah sembuh kan. Tapi itu menjadi orang menjadi malu sama kita. Terus saya cekatkan. Jadi kata Sun Tzu ya, kata Sun Tzu ini ahli strategi Cina per-13 tahun 15 dulu. Banyak kata-kata mutiara dia, tapi yang paling saya katakan satu ini, kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Waktu tentara udah pasti itu kan. Karena pasukan saya kayak kualifikasinya, senjatanya, logistiknya, pengalaman tempurnya, musuh seperti apa, medan yang didudukin seperti apa, kualifikasi tentara, senjatanya, logistiknya. Maka saya serang lewat sektor kiri karena itu tidak rumah dia. Nah pada saat mimpin sipil, misalnya Jakarta, kembali lagi kan, kenali diri gubernur dan segala perangkat dinas ini, kenali musuhmu, masalah, gitu kan, macam, gitu. Nah macam, kenapa Jakarta macam? Kan kenali itu artinya aku sampai saya harus tahu kenapa macam. Ah itu bukan porsi saya, bukan ilmu saya itu. Kalau strategi pengakuran, aku lagi ya. Maka saya kumpulkan biar-biarnya transportasi itu dari dari universitas, tentunya dari UGI, dari Gama, dari Trisakti, terbikin tim. Bahkan saya juga uji coba uji banding ke beberapa negara, antara lain saya berhenti di ibu kota. Kenapa ibu kota saya berhenti? Itu mesti Jakarta. Urwatnya Ronitas dan saya pada itu sambil lancar kayak begitu yang berteman ini kan gitu. Nah makanya saya dibanding ke sana. Ekspornya ini juga saya bawa ke Jakarta karena kita ada hubungan center city kepada Jakarta. Kumpulkan ya dengan profesor dokter transportasi yang ada di Jakarta yang cari kita gitu. Udah gubernur mimpin rapat nggak ada 5 menit. Itu saya ceritakan latar belakangnya kumpul, saya akan
transportasi, maka setelah tag gitu, maka baca kata macam. Prof baca satu. Oke, tolong dijawab ya. Assalamualaikum. Jawabnya yang berbulan-bulan. Gitu. Maka aku ngerti asal pizza. Kenapa baca? Sampai pertumbuhan kendaraan bermotor, kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan jalan, sepeda motor setiap hari itu setiap hari bukan bulan 1.315 setiap hari, mobil setiap hari 260 setiap hari. Artinya bukannya dari showroom yang baru aja, juga yang lama-lama kan dibeli pasti di jalan kaki. Dari luar kota, bukan di kota Bekasi aku ngerti berapa. Setiap mobil rata-ratanya berapa orang ngerti. Dari mana ya profesor? Kenapa cerita ini untuk pelajaran? Kalau pemimpin sudah dirinya merasa pintar, semuanya ngerti, udah gagal kan 50%. Karena Tuhan nggak pernah memberikan hikmahnya dulu pada seseorang. Kan saya katakan tadi, aku bukan orang itu ahli strategi pengetahuan, aku lagi, tapi harus ini pasti orang. Nah setelah tahu bagaimana menyerahkan sama tadi, kalau setelah betul dari dalam itu lemahnya ini, setelah tahu begini, apa teman kita? Nah ini yang kita tanya. Maka terjadilah konsep jaringan transportasi makro ibu kota yang terdiri dari ada busway, ada LRT di atas, ada MRT di bawah, ada waterway gitu ya. Ini moda-moda ini menentukan siapa paham tim itu tadi. Saya yang menentukan petunjuk perencanaan. Setelah tahu masalahnya, kita jadikan sedang bikin begini. Mereka lagi merencanakan Pak, mereka sudah lagi. Jadi seperti 15 koridor busway itu sudah diteliti betul bahwa itulah salah satu tempat. Nah ini ujian lagi ya. Pada saat saya mengumumkan transportasi itu, kayak apa perlawanannya itu Pak? Karena menganggap akan ada jalur yang dimonopoli oleh busway kan. Tapi sebenarnya Pak tidak semua jalan. Kayak Tamrin Sudirman sampai mana itu? Saudara bersama Raja Pak Bia. Itu udah saya ambil, jadi saya potong tengahnya sedikit, pinggir sedikit, itu dari satu jalur. Yang tadinya bisa 2 jalur lagi. Yang Sudirman 3 jalur masih 3 jalur lagi, karena kami bikin yang harus satu untuk busway. Jadi pada saat di demo habis-habisan saya mau mencoba itu, karena begini Pak, sampai aku tanya sama Prof, ini cerita ini kan tahun 2003 ya, Prof, kalau saya diamkan saja masalah ini kayak dulu kan diamkan aja gitu. Apa yang terjadi? Siapanya Pak? Akan terjadi stuck Pak benar. Tahun berapa? Tahun 2014. 14 itu stuck itu kayak apa? Ya Pak Gubernur keluar dari garasi udah mau di situ. Ini malah petaka. Saya turun 2007. Ya, ini kan cerita sudah dari 2007 saya sudah keluar nggak bisa. Ini 2014 itu sudah kemudian biar ada di Badok sama gubernur yang datang. Pemimpin tidak boleh berpikir seperti itu. Ini malah petanda kalau terjadi stabilitas bisa selesaikan sekarang. Apapun di sini. Nah, setelah saya tahu diekspos oleh profesor ini kan, sama ada tanya bisa-bisa. Buat saya kumpulkan wali kota, bupati, tanya sampai aku membuat keputusan nanti bahwa ini menyelesaikan masalah konsep itu. Nah, saya tanya misalnya, Prof, kalau saya dari sini nih, saya di Cipete, saya mau apa, apapun kacang, saya mau dapat apa, ceritain, kita kasih untuk sekian. Artinya orang Jakarta di titik mana termasuk tetangga kita, seharusnya seperti itu kan, makanya sahabatnya seperti itu. MRT itu lewat Tamrin, Sudirman, terus Sumaraja sampai sana, stasiun besarnya di Lebak Bulus, tapi itu lanjut Depok sampai ke Bogor gitu kan. Sehingga orang Depok Bogor nggak pakai itu lagi, harus pakai kereta. Yang Bekasi Tangerang ada busway musuh ke sana dan LRT yang dulu yang kemarin diganti LRT itu musuh ke sana. Gitu. Nah oleh karena itu ini akan jadi sempurna kalau metropolitan gitu kan. Jadi bisa sinergi, bisa sistemnya bisa sama. Berarti sudah nonton di sana nggak dilanjutkan sama tangan ke Bekasi asal aja kan. Mereka pakai kendaraan. Nah ini contoh-contoh bagaimana kita ini harus memahami masalah satu, kemudian harus berani ngambil risiko. Nah, jadi
Waktu saya di demo habis-habisan itu karena kemunculan pasti, saya tetap aja jalan. Kesimpulannya apa? Pemimpin itu kalau yakin bahwa kebijakan itu dilaksanakan masalah, jangan pernah bergeser karena itu. Lihat itu. Karena harus saya mulai. Kan waktu itu saya mulai tahun 2003-2004 itu bahkan belum ada investor yang mau ke Jakarta karena masih trauma mereka dengan peristiwa 2009 takut nanti investornya jadi nggak kembali kan. Maka nggak bisa nyari investor padahal untuk membangun busway MRT itu harus teknologi kan pakai investor. Nah, rencana besar kalau tidak dimulai sampai hari raya Buddha juga nggak jadi. Mana bisa mulai? Maka pertanyaan terakhir Prof gitu. Mana saya bisa mulai dulu rencananya? Lalu saya punya busway Pak. Kenapa? Karena Bapak tidak perlu investor. Nah itulah makanya mulai. Nah, kemudian saya dapat hambatan lagi apa? Jadi begini, Pak ya itu tadi kan kita juga punya duit ya. Kita harus bangun dan ini gitu kan. Oleh karena itu gitu kan kita itu jangan ekstrim banget itu harus kita sesuaikan sama kuat keuangan kita yang ada. Lalu saya berpikir satu lagi. Dulu zaman analisa tinggi membuat lokalisasi namanya Keramat Tunggal. Dan Keramat Tunggal itu benar langkah itu sama analisa tinggi itu. Karena waktu itu ya wanita-wanita turunan susila ini tersebar di mana-mana, nggak bisa dikontrol kesehatannya, juga memperburuk ibu kota. Makanya bikin lokalisasi besar di sana itu terbesar di Asia Tenggara, 11 hektar. Gitu. Dan itu dulunya tempat yang apa namanya, kalau istilah populernya itu jin buang anak lagi. Jadi jauh dari perkampungan. Tetapi orang mulai sadar itu kehidupan. Jual bakso, jual apa lagi nanti ada orang pengen lagi beli buah-buahan yang mulai mendekat. Dan 30 tahun kemudian setelah dibangun analisa tinggi Sudiryoso jadi gubernur sudah dikepung perkampungan gitu. Bapak Ibu bisa membayangkan itu kan nempel gitu ya. Pusana kita yang kecil-kecil itu melihat orang lagi roman-romanan gitu bagaimana kan? Jadi dampak sosialnya amat besar. Dan setiap kali ulama, ibu-ibu mama terus mendesak dari gubernur ke gubernur agar itu ditutup. Tapi, ayo sekalian, ribuan orang kerja di situ, 11 hektar. Lalu bagaimana kalau ditutup? Itu tempatnya banyak. Nah pada saat sampai saya, kalau aku juga gitu jawabannya kapan ini selesainya barang ini kan. Makanya dengan Bismillahirrahmanirrahim saya tutup ya. Tetapi kemudian kan pemimpin harus memperhitungkan masalah usul. Kan aku mikir saja siapa sih wanita mau jual diri siapa sih? Kalau bahasa Padangnya kalau nggak terpaksa. Gitu. Dia hidupin anaknya dia survive gitu. Artinya kalau saya bisa nyarikan pekerjaan lain, mau dong dia itu. Dan berangkat dari situ lah. Saya seberang angket ke para BTS ini. Yang semuanya lah, yang tukang parkir, yang para kemulinya, segala macam itu nggak lagi. Pertanyaan gini, kalau tempat ini saya tutup nanti, Anda ingin bekerja apa? Atau kita kasih nyawa, apalagi ya, terus catering, jahit, dan sebagainya. Dan mulai saya kumpulkan kelompok. Dan mereka saya konsultasikan dan saya membayarinya. Nah, di sisi lain, otak juga harus saya cuci dong, kan gitu kan. Bahwa kerjaan ini nggak benar, kalau ada kerjaan. Maka saya terjunkan juga Ustadz. Ya. Ustadz pengaran saya itu adalah yang sudah meninggal saya Jainuddin Angel. Saya panggil kadang orang Betawi kan, Jai, lu ngomong tuh di Keramat Tunggal. Ngomong apa Pak? Ya ngomong gini aja kan, dia kan saya sekarang carikan kerjaan lain ya, terus saya kendali dia kan. Itu adalah jalur kanan gitu. Nanti membeloknya ke kanan juga ke surga.
Kalau kerja ini terus, itu jalur kiri, arahnya ke neraka, itu pilih mana gitu. Cara ngomong, gue nggak tahu lah, gue nggak tahu, boleh banget. Nah itu terus dia dikelompokkan, dia supaya mereka ini hilang, keterampilannya ada, dan bahkan untuk awal modal pun saya berikan nyata tanpa bunga gitu. Sehingga betul-betul dia tidak ada profesi. Itu perlu waktu 1 tahun. Pada saat saya mau tutup, ya, lalu saya secara simbolis buka apa pengumuman itu yang tampil gitu kan. Tempat itu ditutup berdasarkan perdana nangis. Orang pada nangis terharu, ibu-ibu. Nggak ada orang jerit-jerit di Kalijodo itu nggak ada. Yang namanya jerit itu kan dibunuh. Nah, sekarang terharu dia akhirnya dia bisa hidup dengan baik. Sekali lagi ini kalau saya belum tentu itu tapi saya menarik pengalaman saya bahwa seperti itulah memimpin kita harus bisa bekerja dengan siapa saja, kita bisa memanfaatkan orang lain. Ya, memanfaatkan orang lain itu bukan memanfaatkan yang negatif, yang positif kayak tadi kan. Para profesor saya terkumpulin supaya saya tahu kenapa sama dengan waktu saya kenapa banjir. Sudah kok nyatanya belum sampai selesai Pak. Memang kalau hanya dulu dihilir saja gini, dihilir saja yang dikerjakan nggak akan pernah selesai sampai kapanpun itu. Dihulu karena dari sana banjir itu. Dan konsep itu sudah ada, cuma nggak pernah diterapkan kan dari waktu ke waktu. Karena ini adalah pusat menyangkut 3 provinsi, ya DKI, Jawa Barat, atau Banten ya. Konsepnya sudah menyelesaikan banjir, gimana menyelesaikan transportasi. Saya juga gembira tentu karena kita teruskan Sulak Aswiano. Saya menyelesaikan 15 itu 10, ya 7 operasi 3, dan waktu itu lanjutkan program tentang Pak Jokowi Ahok, habis itu sekarang di Kementerian Anies diintegrasikan. Jadi pekerjaan daerah, apakah tingkat kabupaten, kota, provinsi, apalagi negara, tidak bisa diselesaikan 1 periode pemimpin. Dia akan berkelanjutan, berkesinambungan. Oleh karena itu, jadi gubernur saya pelajari senior-senior saya membuat apa gitu. Sampai Alisa bikin pun tak jadikan penasihat saya. Ya tadi kan cerita air mancur tadi kan. Dulu zaman Alisa kan lebih air mancur. Air kok bisa mencerah, sudah heran orang kan. Tapi setelah zaman saya kan nggak heran lagi. Saya pas ada kesempatan lihat di Las Vegas juga gitu, nari-nari kayak gitu, itu saya mantap bikin di Monas sana kan. Dan ingat bikinnya juga nggak pakai HPP di Jakarta mana punya. Itu adalah swasta gitu. Kalau kamu dapat proyek itu, suka untuk bikin apa? Waktu meresmikan air mancur menari dan menyanyi yang mengherankan waktu itu ya. Itu pun pelangnya itu kan ya. Air mancur ini dibuat oleh Alisa Tiki, direnovasi oleh Sutioso yang tanda tangan dua orang Palis benar-benar. Jadi jangan pernah mengklaim ini aku loh gitu. Ini aku loh gitu. Oh ini nggak usah terus karena dia kata-kata dia wah kalau negara itu udah susah gitu. Kenapa cerita yang baca aja sama Bapak Ibu Saudara kan ada yang begitu. Apakah itu tetap kabupaten kota atau yang lebih atas lagi? Dan boleh gitu. Setiap 1 bulan senior saya sampai mulai yang masih hidup tentunya Alisa Tikin waktu itu Pak Prabowo, Pak Yugo, Pak Asok, Pak Soehardi gitu ya. Setiap bulan saya jago makan malam di balai kota, sambil ngobrol. Saya minta dikoreksi kalau ada ya atau nanti bapak ada di tempat juga boleh kan. Itu saya begitu kan. Nah, oleh karena itu saya nggak akan lanjutkan cerita yang lain lah ya sampai dipin nanti terlalu panjang. Tetapi begini ya, memang pemimpin itu yang bagus memang datang di zaman yang pas gitu. Contoh misalnya Bung Karno itu datang pada saat yang tepat. Pada saat kita itu sudah
harga diri itu sudah titik nadir lah ya, dijajah 350 tahun. Waktu dijajah itu juga sama bule-bule itu kan pihak ayah, nenek moyang kita pada nyembah-nyembah pada terus dilemparin koin itu rebutan gitu kan sama noni-noni itu kan, itu harga gambar udah titik nadir. Kemudian merdeka untuk bangun kembali bangkit itu kan, maka datanglah Soekarno itu tadi kan, dia adalah tipe pemimpin yang karismatik. Semua orang suka sama. Dulu nggak ada TV waktu Sundoso kecil itu, dia dengarkan pidatonya itu, dengerin panjang itu sampai baterainya itu kan belum ada listrik cuma kita kan, sampai baterainya itu habis nggak ada suara. Saking kita bangganya mendengarkan suara. Nah, selalu manusia ada titik lemahnya. Setelah itu terus lagi minta sumber hidup, gitu kan. Itu sekali lagi titik lemahnya. Terus setelah itu muncul namanya Soeharto. Ya kan? Soeharto itu juga pas yang tepat pada saat terjadi satu kudeta PKI yang begitu banyak korbannya. Dan seorang ingat Bapak Harto itu ijazahnya yang mulu saja, mulu itu SMP, cuma bilang cukup Pak itu jadi presiden, nyata bisa. Karena apa? Karena pengalamannya banyak memimpin pasukan bertempur revolusi dan mempunyai atau karakter yang memang pas. Dia sadar, dia tidak banyak tahu, maka dia pilih orang-orang yang memang the right man or the right place, prinsip menggunakan orang, digunakan orang yang paham mengenai ekonomi, paham betul itu, karena dia memang punya kemenangan yang sangat besar ya dalam memenangkan pemerintahan itu, sehingga tidak ada masalah. Nah, pemimpin seperti itu karakternya, apa cocok untuk sekarang? Menjadi tidak cocok. Sekarang sudah zaman demokrasi, zaman orang apa kebijakan itu dibuat bottom up. Aspirasi masyarakat digali, persediaan kebijakan. Jadi pasti disambut dengan hati yang tulus oleh masyarakat, karena mengakomodir juga suara dan aspirasi mereka. Gitu. Nah, saya ingin bukan gambaran yang tadi ya. Saya waktu menjadi gubernur itu dilantik oleh Pak Harto. Sekian bulan kemudian Pak Harto ganti Pak Habibie, jadi presiden, aku gubernur. Habibie dalam masa itu ganti Gus Dur presiden, aku gubernur. Tumbang lagi 2 tahun ganti Megawati presiden, aku gubernur. Megawati ganti SBY presiden, aku gubernur. Sampai kenyang. Artinya apa ganti presiden itu? Artinya pemerintahan kita lagi babak belur, labil gitu kan, tergoncang. Apakah dari ekonomi, politik ya, gitu, keamanan juga. Nah disitulah. Ya sekali lagi beruntung saya, karena kemudian saya punya latar belakang yang katakan tadi itu hanya membantu cara memimpin saya mengatasi situasi yang seperti itu. Yang paling penting adalah buat nanti presiden Jakarta tetap aman dan tetap eksis. Kalau kita bisa dalam penguasaan nyaman, itu yang di antara tugas-tugas. Karena ini Jakarta itu bukan masalah lokal, masalah nasional dan internasional yang kita urus. Nah, Bapak sekalian, mari kita prediksi gitu ya. Dengan akibat pandemi, akibat pandemi itu apa sih? Akibat pandemi itu banyak orang di PHK, yaitu jutaan. Banyak orang kehilangan usaha, ya, UMKM kaki lima, gitu kan. Ini kan orang hakaran semua. Ya. Lalu perang Rusia Ukraina ini membawa akibat global juga. Ya. Dan maaf juga ya, yang terakhir juga kita punya beban utang yang besar. Nah ini tentu satu saat kan akan menjadi masalah kan, apalagi pas sebenarnya harga. Walaupun itu sesuatu yang memang masalahnya global gitu ya. Tetapi kan justru itulah ujian pemimpin yang sekarang ini dan tentu dengan pembantu-pembantunya untuk bisa tetap survive. Kalau tidak di 2024 dia akan menjadi masalah. Nah oleh karena itu seperti apapun pastinya tidak ringan di 2024.
karena masa-masa transisi dari pandemi dan perang Rusia-Ukraina itu. Artinya apa? Artinya tentu diperlukan juga pemimpin yang pas, yang bisa katakan tadi harus datang pada zaman, suatu situasi yang memang tepat gitu. Nggak bisa yang asal-asalan. Pemimpin yang datang mesti dia punya karakter yang strong leadership, yang strong leadership, punya jam terbang, punya track record yang bisa kita. Jadi yang paling baik itu perjalanan itu begini. Dia pernah jadi apa, pernah teruji di mana dia. Sehingga pada saat di puncak dia itu tadi yang saya katakan tadi. Otak baiknya ini ada isinya. Pada saat kritis dia perlu kita masuk keluar. Oh saya seperti itu. Nah, tetapi kalau tiba-tiba pengalamannya sedikit untuk cuma pemimpin negara yang bermasalah, tentu ya ini patut dipertanyakan apa yang dia bisa begitu. Karena Bapak Ibu sekalian, kenapa ngomong Filipina ini gini ya, strata masyarakat itu kan kayak tentang diorganisasikan kayak piramida begini dalam hal kualitas kayak gitu. Yang kita ini ya, yang educated itu kan segini gitu. Artinya anak, istri dan keluarga kita itu segini, itu yang akan memilih juga segitu juga. Nah yang ini yang mayoritas yang itu tadi, yang uneducated, yang mudah tertipu dengan gaya-gaya orang tidak tahan. Nah ini yang harus dihindari. Inilah kewajiban kita untuk memberikan pengertian di bawah. Ini bukan Amerika, Bapak Ibu sekalian. Amerika itu negara yang sudah stabil, mulai dari ideologi politik, ekonomi sampai terakhir itu tidak ada masalah saja. Namanya 400 tahun lebih demokrasinya. Ya. Namanya eksekutif. Ya. Eksekutif itu kan mulai dari bawah sampai tinggal presiden itu sudah. Itu sudah di jalurnya gini. Legislatif, ya. Yang senat itu juga ada. Yudikatif juga. Maka nggak pernah diintervensi karena semua jalur masing-masing. Nggak ada masalah sama sekali, karena itu cari masalah di luar kan. Masalah di Timur Tengah, di Afghanistan, dulu di Vietnam, masalah gitu. Oleh karena itu, negara seperti itu mau dipimpin siapa saja nggak ada masalah. Yang terpilih playboy, namanya Kennedy, ganteng, ya, dari keluarga memang nengrat kata gitu lah, nggak ada masalah. Mau dipimpin playboy Reagan, ya kan, nggak ada masalah. Pelakon dipimpin pengusaha benteng Trump, nggak ada masalah lagi. Karena sudah semua itu apa ya, minggu lagi itu. Maksud saya ngomong itu, mari kita ke Indonesia. Demokrasi kita itu baru senomal itu sedang dapat tadi 24 tahun. Bandingkan Amerika yang 400 tahun lagi. Itu jauh. Demokrasi seperti apa yang pas untuk kita? Dengan heterogenitas ya, dengan kemajuan budaya, terus apa-apa Pancasila kita yang pas, yang belum ketemu. Tentu saja masih gesekan-gesekan. Nah, ini kan ibaratnya kapal besar di samudera ini dengan muatan yang syarat 272 juta dengan kemajuan yang tinggi kan ada di negara lain. Berapa suku, berapa bahasa, adat istiadat dan budaya berbeda termasuk juga agama. Apa agama kita? Bagaimana menyatukan ini? Kita kerjaan pemimpin. Karena ini bisa menjadi titik lemah kita, heterogenitas. Apabila pemimpinnya tidak bisa memilih dengan baik. Tapi kalau bisa menyatukan, inilah kekuatan yang dahsyat. Tugas pemimpin itu siapa Pak? Ya pemimpin mulai dari dasar, mulai Pak Lurah, Pak ini kan sudah ada heterogenitas kemajuan itu. Sampai presiden, bukan hanya presiden saja yang bekerja. Harus bisa menyatukan. Apa sudah apa belum? Menurut saya belum. Masih paling menyatukan lagi gesekan-gesekan. Sekarang aja sepertinya terbelah gitu kan. Karena ini penting gitu ya, kita bersatu itu contohnya waktu kita melakukan dulu. Kita jalankan ratusan tahun karena kita sporadis
melawan dia, Sultan Raja Sumatera sendiri-sendiri melawan harus. Pada saat Sumpah Pemuda tahun 2008 mulai sadar dan harus satu, maka setelah spontan bersama-sama kita lawan kekuatan yang mustahil, kita bisa menyatainya. Yang impossible tadi menjadi possible, kita bisa merdeka. Masa senjata yang modern zaman itu tentara terorganisir profesional lawan babu runcing kita bisa menang. Itu karena kita bersama. Dan Bapak Ibu sekalian, saya hanya bisa memberikan sedikit cerita. Ya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan saya. Tapi ini murni menurut saya sekali lagi bahwa guru terbaik adalah guru terbaik. Dan mudah-mudahan ya alumnus Akademi Bank Nasional ini anggotanya atau di kesehatan ini ada putra-putrinya juga bisa menjadi kebanggaan bukan bagi keluarga tapi negara dan bangsa. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Yos. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah buat Bang Yos. Larangnya semih greget